Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faul Nur Rohman, NIM 2020-53066, kelas B, mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi kedua, yaitu yang berjudul Identifikasi Masalah dan Hipotesis. Di sini pertama ada identifikasi dan perumusan masalah. Satu, masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti, kontribusi yang diberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang di sini dimaksud adalah dalam perumusan masalah kita harus juga melihat waktu, biaya, kemampuan kita untuk meneliti, kontribusi yang diberikan bagi pengembang dan bagi yang diteliti. Yang kedua, ada penentuan permasalahan atau identifikasi masalah. Secara jelas dan sederhana bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola atau manageable yang sesuai dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Di sini kedua adalah penentuan permasalahan yang harus menyesuaikan kemampuan si peneliti dan juga batasan-batasan sumber daya yang ada. Yang ketiga, ada sumber-sumber dalam pencarian masalah. Dapat berasal dari bacaan pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, maupun dari hasil pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Di sini sumber-sumber dari pencarian masalah bisa kita cari dari kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dari seminar-seminar dan diskusi atau dan lokakarya. Selanjutnya ada yang ketiga, dalam pencarian topik permasalahan ini perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena yang ada, teori, hipotesis maupun eksperimen. Di sini kita dalam mencari topik masalah kita harus memahami topik tersebut. Nah, topik tersebut dapat kita cari dari fenomena yang ada atau fenomena yang terbaru, mungkin dari yang kedua ada dari teori, yang ketiga hipotesis maupun eksperimen yang ada. Berikutnya ada cara merumuskan masalah. 1. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang diteliti. Yang kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Di sini ada urutan, yaitu pertama identifikasi masalah yang ingin diidentifikasi. Yang kedua ada pembatasan ruang lingkup. Di sini ada pembatasan supaya tidak melebar kemana-mana. Yang ketiga ada penetapan research question, yaitu pertanyaan. Yang ketiga ada identifikasi tujuan, yaitu tujuan perumusan masalah. Yang ketiga statistical. Selanjutnya ada statistical hipotesis, ada hypothetical statement yang merujuk ke hipotesis. Selanjutnya
ada karakteristik permasalahan. Dalam menentukan permasalahan dalam penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut adalah beberapa karakteristik permasalahan yang dikategorikan sebagai perumusan permasalahan yang baik. Pertama, mempunyai nilai penelitian, dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Yang dimaksud di sini masih original atau asli yaitu bersifat real, nyata. Real. Ya, dan kedua, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain. Ketiga, serta dapat diuji kebenarannya sesuai dengan yang ada di lapangan. Yang kedua, visible, artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan. Ketersediaannya data dan metode untuk memecahkan masalah. Tersedianya biaya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Visible, yang dimaksud visible di sini adalah permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan tersedianya biaya dan dapat diselesaikan dengan waktu yang wajar. Dan kedua ada tersedia, yang pertama yaitu yang kelewat, tersedianya data dan metode yang memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, sesuai dengan kualifikasi penelitian, artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Di sini disesuaikan dengan si peneliti dan kualifikasinya. Selanjutnya ada acuan atau sumber masalah. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber masalah yang nantinya dapat kita jadikan sebagai topik dalam riset adalah: 1. Penelitian observasi. Dengarkan secara langsung keluhan-keluhan yang ada di lapangan dan adakan eksploratif sendiri secara ringkas. Yang dimaksud penelitian observasi yaitu si peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan-keluhan secara langsung dari yang diteliti. Yang kedua, diskusi-diskusi. Diskusi ini termasuk di dalamnya diskusi resmi atau diskusi yang tidak resmi. Ikuti dengan seksama diskusi tersebut dan kutip masalah-masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. Di sini peneliti melakukan diskusi bersama yang diteliti dan mengambil atau mengutip masalah-masalah yang timbul yang dapat diambil dari diskusi tersebut. Yang ketiga, dosen-dosen atau ahli riset. Pada umumnya dosen menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Di sini kita bisa menanyakan kepada dosen-dosen atau ahli riset. Yang keempat, bibliografi. Sumber bibliografi yang dapat dijadikan sumber problem atau masalah adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertai buku-buku, teks, majalah, buletin, research report, dan lain sebagainya. Di sini kita dapat mencari sumber-sumber, ensiklopedia, review, skripsi, dan lain-lain. Selanjutnya, 2. Langkah-langkah perumusan masalah. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah. Langkah 1. Tentukan fokus penelitian. Langkah 2. Cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Langkah ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah, kemudian diterapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Langkah keempat,
kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Di sini sudah diurutkan ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk perumusan masalah. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi suatu masalah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan teori, hipotesis, ilmu pengetahuan, variabel, definisi operasional. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dengan 1. Pertama ada penetapan permasalahan, ada pengetahuan, ada kondisi, ada definisi operasional, ada teori yang relevan, dan ada hipotesis. Selanjutnya, contoh perumusan yang dibuat dalam bentuk research question. Contoh 1, Andrian Suhardi 2015 atau pada tahun 2015, aplikasi review jurnal online terintegrasi Teknik Informatika Visikom UMB. Dalam proses resensi jurnal saat ini, seseorang yang ditunjuk untuk melakukan resensi akan mendapatkan email dari para penulis yang berisi naskah atau manuskrip jurnal. Setelah mendapat email dari penulis, pemberi resensi akan melakukan pengecekan pada naskah atau manuskrip. Kemudian, naskah atau manuskrip tersebut akan ditambah atau dikurangi atau diberikan komentar oleh pemberi resensi. Setelah pengecekan selesai dilakukan, pemberi resensi akan mengembalikan naskah atau manuskrip yang sudah dicek tersebut kepada penulis. Proses pemberian resensi ini memakan waktu yang cukup lama karena tidak setiap waktu pemberi resensi melakukan pengecekan email. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kemungkinan penulisan naskah yang sama secara berulang. Selain itu, masalah akan muncul pada saat pemberi resensi ingin melakukan pencarian naskah atau manuskrip secara cepat. Pencarian akan sulit dilakukan karena data tercampur dengan email yang lain. Ditambah lagi, resiko naskah atau manuskrip terhapus secara tidak sengaja juga sangat besar resikonya. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membantu proses resensi antara penulis, pemberi resensi, dan editor sehingga berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama. Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa terdapat keselarasan antara latar belakang yang dipaparkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkat dibuat dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam beberapa kalimat pertanyaan yang
kesemuanya mencakup tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya, ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Rumusan hipotesis biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Dasar yang kuat dalam perumusan hipotesis yaitu riset, problem, scope of the research, dan tujuan. Cara menyampaikan hipotesis dapat berupa hypothetical statement, misalnya IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. Statistical hipotesis, misalnya 0. Rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya sama atau rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya sama. Selanjutnya, manfaat penggunaan hipotesa. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesa. Misalnya, pada penelitian yang bersifat deskripsi, penelitian eksploratif, dan penelitian yang bersifat kualitatif. Hipotesis mempunyai peranan memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaiannya secara lebih efisien. Hipotesis yang baik akan menghindarkan penelitian tanpa tujuan dan pengumpulan data yang tidak relevan. Manfaat penggunaan hipotesa antara lain yaitu 1. Untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 2. Untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya. Ketiga, untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Keempat, sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.